Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan juga terutama bagi yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan juga diberikan kelancaran dan kesehatan berpuasanya hingga nanti hari kemenangan tiba. Mungkin kurang lebih sekitar kurang 25 hingga 24 hari lagi. Jadi semoga masyarakat juga khususnya umat muslim tetap menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan penuh hikmat tentunya. Meskipun beberapa hari terakhir ini entah di media sosial maupun di pemberitaan, khususnya di wilayah Jawa Timur, kita masih sering kali menemukan berita-berita terkait dengan hal-hal yang mengganggu kondusivitas masyarakat. Entah itu mungkin ada pertikaian antara oknum perguruan silat atau mungkin yang beberapa hari terakhir kita baca ini ada kelompok gangster, anak-anak muda yang seringkali konvoy tengah malam hingga membawa senjata tajam yang justru sangat meresahkan masyarakat. Nah, salah satu pihak atau personel yang juga memiliki tugas untuk menjaga kondusivitas dan menciptakan juga di tengah-tengah masyarakat adalah dari kawan-kawan TNI, khususnya Kodam 5 Brawijaya. Nah, tidak hanya terkait dengan menjaga dan juga menciptakan kondusivitas, tapi TNI ini juga punya tantangan untuk mewujudkan Indonesia maju. Seperti apa lebih lengkapnya, sudah menemani saya pagi hari ini di studio, ada Maijen TNI Farid Makruf, Pangdam 5 Brawijaya. Selamat pagi, Jenderal. Selamat pagi, Kabarnya Mas sehat, Oki. Jenderal? Alhamdulillah sehat, Mas Alhamdulillah Oki. sehat. Jadi Jenderal Maijen TNI Farid Ma'ruf ini adalah kelahiran Madura, betul nggih? Betul. Kelahiran Madura 6 Juli 1900 berapa, Jenderal? 69. 69. Saya mau menyebut nanti takut terlihat usia asli ya, Jenderal. Jadi 6 Juli 1969. Lulus Akademi Militer tahun 91, betul nggih? 91, betul. 91. Nah, kalau tadi saya sempat membaca informasi-informasi terbaru terkait dengan Maijen TNI Farid Makruf ini, nama jenengan ini sering kali diperbincangkan di pemberitaan, di media sosial, itu pada saat Anda bertugas di wilayah Indonesia Timur. Saat itu tengah memberantas kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau di Poso. Ya. Jenderal mungkin boleh sedikit berbagi kisah. Seperti apa saat itu bertugas di sana, tantangannya dan berapa lama saat itu, Jenderal? Ya. Mas Oki dan para pemirsa, terima kasih. Selamat pagi. Saya mulai bertugas di Sulawesi Tengah dan ikut pemberantasan terorisme di Poso itu dari tanggal 24 Agustus 2020 dan mengakhiri tugas pada tanggal 30 Desember 2021. 21. Ya. Jadi Januari 2022 saya pindah ke Jakarta. Tantangan yang kami hadapi adalah kelompok Mujahidin Indonesia Timur ini adalah bentukan dari Ali Kalora sepeninggal Santoso mati pada tahun 2015. Kemudian dia mendeklarasikan diri sebagai Amir Mujahidin Indonesia Timur dengan pengikutnya ada 13 orang. Yang wakilnya itu adalah Qatar. Nah, mereka ini menyelewengkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin itu menjadi ajaran yang sangat menakutkan. Mereka memusuhi sesama muslim, memusuhi yang beragama lain dengan mengangkat ayat di surat At-Taubah ayat 111 dan mereka mengagungkan sebuah amalan atau perbuatan yang disebut amaliyah istisadiyah, di mana mereka menyebutkan diri bahwa kalau mereka bisa meledakkan diri di tengah-tengah musuh Allah, maka ketika itu mereka akan masuk sorga, dijemput oleh para bidadari. Nah, siapa yang menarik ini, Mas Oki? Siapa musuh Allah itu? Mereka mendefinisikan sendiri. Inilah yang tidak ada di dalam Al-Quran, ajaran kita itu. Tapi mereka membuat sendiri entah dari mana. Mereka bilang, negara Kesatuan Republik Indonesia itu negara kafir karena tidak berbaiat kepada ISIS. Sehingga siapapun yang menerima gaji dari negara Indonesia itu disebut tohut. TNI, Polri, Baik. ASN, itu semua tohut. Jadi halal darahnya ditumpahkan oleh mereka. Kemudian orang muslim yang tidak berpenampakan seperti mereka, cara berpakaian, cara ibadah, itu juga disebut musuh. Apalagi yang orang beragama lain. Sehingga dengan seenaknya mereka kemudian menebar ketakutan, membunuh, merampok, dan sebagainya. Nah, di sanalah mulai 24 Agustus 2020 saya ikut penugasan itu. Kami dengan Irjen Polisi Abdurrahman Baso, Kapolda Jawa Tengah waktu itu, sepakat kita ingin memerangi terorisme itu dengan dua cara. Yang pertama,
hard approach. Kita memburu mereka dengan harapan mereka akan menyerah, ditangkap gitu. Dan soft approach. Karena kita sadar di bawah di Gunung Biru itu, di bawah Gunung Biru itu ada perkampungan Kabupaten Poso dan kampung-kampung terpencilnya. Di sanalah mereka mendapatkan makanan, mendapatkan supply intelijen dan sebagainya, sehingga menyulitkan pergerakan kami. Kemanapun aparat keamanan bergerak selalu ketahuan oleh mereka. Kami merubah taktik, lebih banyak kami soft approach, menerjunkan dai TNI Polri, kami dengan Kapolda sering patroli sendiri, meyakinkan masyarakat bahwa jangan bantu kelompok ini dengan informasi dan logistik. Kalau itu dilakukan oleh masyarakat, maka kami akan dapat dengan mudah menemukan mereka. Alhamdulillah dengan pendekatan kami bakti sosial, pengobatan, pemberian ceramah di masjid tentang Islam yang sebenarnya itu seperti apa, kami bisa mengurangi bantuan ke atas, sehingga di atas si kelompok 13 ini mulai kebingungan. Nah, di sana kami bisa mulai men-tracking mereka dengan gampang. Nah, satu persatu kami bisa lumpuhkan mereka dari 2 orang, Bojes dan Ajis pertama, kemudian Irul dengan Alvin, setelah itu Ambo, setelah itu baru dapat kami Qatar dengan Rukli, setelah itu Ali Kalora sendiri dengan dengan ajudannya. Tentu saja kami dibantu oleh pasukan yang bagus dari Mabes TNI yang dikerahkan oleh Panglima TNI, yaitu dari Koopsus dan pasukan Sandi Yuda dari Kopassus, juga dari unsur-unsur Brimob. Sehingga setelah saya meninggalkan penugasan pada tanggal 30 Desember 2021, tersisa 4 orang. Baik. Nah, itu Mas. Oke, nah kalau kita berbicara masalah pengalaman tentu yang dimiliki oleh Jenderal Farid ini cukup luar biasa, apalagi saat itu 1 tahun 5 bulan di Poso untuk memberantas terorisme di sana. Nah, kalau kita bandingkan dengan bagaimana tantangan jenengan untuk menciptakan kondusivitas keamanan di Jawa Timur, ini pasti memiliki skala yang berbeda. Bagaimana, Jenderal? Ya, saya memang waktu masuk ke Surabaya ini sudah waduh, sekarang di Surabaya ini semua sudah settle gitu. Lain waktu saya di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah saya masih, alhamdulillah saya berbakti kepada masyarakat di Palolo itu dengan membuat sebuah mesin kincir air untuk mengaliri listrik, karena ada daerah di Manggalapi itu yang belum ada aliran listrik dan ininya. Nah, di Surabaya sudah ternyata tidak. Di sini saya juga mendapatkan sebuah tantangan penugasan. Kami berangkat dari perintah Panglima TNI. Panglima TNI selalu menekankan bahwa tugas kita adalah sesuai Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, bahwa TNI itu menjaga kedaulatan, melindungi masyarakat, bangsa dan negara, yang dijabarkan dalam visi misinya Panglima TNI, yaitu Tentara Nasional Indonesia adalah patriot NKRI, siap mendukung pembangunan nasional. Kemudian tugas itu dilaksanakan dalam operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Nah, di dalam operasi militer selain perang ini, Kasat kemudian menjabarkan 4 program. Yang pertama adalah ketahanan pangan. Yang kedua, TNI AD Manunggal Air. Yang ketiga, Bapak Asus Stunting. Yang keempat, Babinsa masuk dapur. Semua arah penugasan ini pada arahnya nanti adalah mendukung pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itulah yang kita lakukan saat ini. Jadi kami banyak turun ke kampung kepada masyarakat yang tidak mampu. Kita berupaya untuk mengetahui apa sih yang dikonsumsi masyarakat pasca COVID ini, apakah gizinya sesuai atau tidak. Maka Babinsa itu masuk. Terus Babinsa itu kadang-kadang, Mas, inilah penghargaan saya kepada Babinsa. Saya sangat salut dengan mereka. Mereka kadang-kadang dengan gajinya itu, mereka memberikan tambahan Indomie, telur dan sebagainya kepada masyarakat yang dianggap tidak mampu. Tetapi kalau dia tidak mampu mengatasi, dia akan lapor kepada atasannya, dan atasannya nanti akan lapor kepada Pemda setempat. Ini loh kondisi masyarakatmu, tolong dibantu. Nah, datanglah bantuan itu. Jadi kami lebih banyak mendeteksi ke bawah. Kemudian alhamdulillah dengan peran Bapak Kasat sebagai Bapak Asus Stunting, di Jawa Timur ini
pengurangan stunting itu sangat drastis, Mas. Dari 14% kemarin turun sekarang ke angka terakhir itu mungkin sekitar 9 atau 7%. Nah, peran kami adalah saya saat ini sedang menggagas digitalisasi program pendataan stunting. Jadi by name, by address. Kodam 5 akan tahu di mana anak yang sedang kena stunting dan sudah diintervensi oleh atau belum oleh Pemda setempat. Oke. Ya, jadi Baik. kami yang mendatanya nanti. Baik, rasanya kalau masyarakat hanya tahu bahwa TNI ini tugasnya hanya untuk ikut perang, menjaga keamanan, menciptakan kondusivitas, namun rupanya hari-hari ini TNI juga memiliki tugas yang luar biasa, bertambah lagi diminta untuk menjaga dan juga membangun kemajuan bangsa dan juga negara. Bahkan tadi dikatakan ada Bapak Asus Stunting dan juga Babinsa masuk dapur untuk mendata secara detail by name, by address, siapa yang sudah tertangani oleh stunting atau belum. Nah, ini luar biasa sekali. Kira-kira seperti apa nanti perbincangan selanjutnya? Jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Saya menyampaikan permintaan maksirnya supaya dibuka. Anak saya, Bapak Habisi. Cari gitu ya, udah kita nggak mikir itu bahaya atau enggak. iNews Files, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi di iNews. Explore gokil wisata kuliner, hidden game, tempat makan yang jarang terekspos. Ranjang itu, apakah ada bomnya? Bikin kamu makin lapar. Rasanya unik dan maknyes. Bikin lagi. Kentalan kuahnya kayak rempah-rempah cakep begini gue. Kalaparan, Sabtu dan Minggu pukul 11:30 siang. Hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak. Saya masih ditemani oleh Pangdam 5 Brawijaya, Majen TNI Farid Makruf MA. Kalau tadi sudah dijabarkan bahwa selain menjaga kondusivitas, TNI ini juga memiliki tugas untuk menjaga ketahanan pangan, TNI Manunggal Air, Bapak Asus Stunting, hingga Babinsa masuk dapur. Nah, satu hal yang barangkali kita juga harus ulas bersama dengan Pangdam 5 Brawijaya adalah terkait apa yang marak beberapa hari terakhir, Jenderal, terkait dengan bagaimana di beberapa daerah di Jawa Timur masih banyak konflik antara oknum perguruan silat atau bahkan viral di media sosial. Banyak sekali anak-anak muda yang konvoy tengah malam membawa senjata tajam hingga meresahkan masyarakat. Nah, artinya sekarang tantangannya berbeda lagi. Kalau mungkin saat itu di Poso tantangannya adalah aksi terorisme, nah kali ini aksi yang baru lagi. Bagaimana upaya kawan-kawan dari TNI untuk menjaga kondusivitas di tengah masyarakat saat ini, Jenderal? Terima kasih Mas Oki. Saya beruntung di Jawa Timur ini. Saya bisa bekerja sama dengan Pak Kapolda, Irjen Pol Tony Harmanto, yang begitu kordial kerja sama kami. Dan kami selalu kompak kemanapun jalan berdua mendampingi Bu Gubernur. Nah, termasuk dalam perselisihan perguruan silat ini, Mas. Kami minggu lalu mengumpulkan seluruh ketua perguruan pencak silat yang ada di Jawa Timur. Kami memberikan semacam pencerahan kepada mereka bahwa konflik perguruan silat ini mencoreng nama Jawa Timur, membuat Jawa Timur kemudian di percaturan nasional itu agak dipandang sebelah mata bahwa di sini daerah yang tidak kondusif. Nah, kami berikan itu bahwa harus kembali kepada nilai-nilai pencak silat. Pencak silat kan nilai luhur, bela diri, mengutamakan keindahan, kerukunan. Nah, kok malah kita yang membuat kerusuhan sendiri. Nah, alhamdulillah para ketua perguruan ini menyampaikan bahwa sebenarnya yang banyak berkonflik itu adalah oknum dari orang-orang yang belajar silat di perguruan mereka, kemudian mereka keluar dari perguruan membentuk komunitas tertentu dan sambil membawa atribut perguruan. Saya sampaikan dengan Kapolda bahwa bagaimanapun guru, pelatih, ketua perguruan harus tanggung jawab. Betul. Karena mereka yang memberikan ilmu dan mereka sepakat bahwa siapapun kemudian yang mempermalukan perguruan harus mendapatkan sanksi. Kami mengingatkan
kami dengan Kapolda tidak ingin bertindak represif selama masih bisa kita kendalikan. Namun kalau tidak bisa dikendalikan, kami juga tetap akan bertindak keras. Karena negara ini hukum harus ditegakkan, gitu kan. Kalau ada perguruan silat yang mengepung Polda, mengepung Kodim, saya bilang tidak boleh kita mundur. Karena ini negara tidak boleh dikalahkan oleh premanisme. Betul, betul. Nah, kami sepakat dengan Pak Kapolda bahwa ayo para guru silat, para pelatih, para ketua pencak silat, bagaimana mendamaikan. Yang jadi masalah itu Mas sebenarnya hal kecil, harga diri, saling ejek. Betul. Dan ada satu lagi yang harus kami tertibkan, ini di tingkat di level provinsi, bahwa di Madiun tuh ada ratusan tugu pencak silat yang dibangun di tempat-tempat umum yang seharusnya tidak boleh dibangun. Sehingga di sana itu kemudian yang jadi pemicu. Perguruan silat A bikin tugu di situ, mereka bikin semacam ritual, besoknya datang perguruan B bikin onar di situ. Nah, ribut lah. Nah, saya sedang berusaha dengan Pak Kapolda, mungkin kita akan tertibkan pendirian monumen tadi ini sehingga tidak jadi penyebab. Kemudian Pak Kapolda sudah mengeluarkan surat edaran bahwa hari Sabtu dan Minggu dilarang berkegiatan, terutama di malam hari, untuk mencegah berkumpulnya massa dan akhirnya memicu keributan. Saya ingatkan kepada para kepala perguruan itu bahwa kalau kita harus belajar psikologi massa. Orang kalau dalam kumpulan massa merasa kuat, merasa didukung oleh kawannya, merasa benar sendiri, cenderung anarkis. Tapi saya ingatkan, kalau mereka sudah anarkis dan nanti ditangkap oleh aparat, mereka akan sendirian menghadapi kasus hukum. Harus sadar, mereka akan nangis loh Mas. Betul, betul. Ya, mereka harus sadar, tidak akan ada yang membela kalau mereka sudah berhadapan dengan hukum. Saya bilang, ingatkan itu Pak. Karena kalau itu terjadi, mereka akan sadar tidak membuat kumpulan massa yang seolah-olah paling benar sendiri. Alhamdulillah, mereka terima itu. Nah, Jenderal, kalau tadi sesuai apa yang Anda paparkan, bahwasannya kalau kita lihat ini, khususnya kawan-kawan TNI di Jawa Timur itu rasanya tantangannya adalah bagaimana menertibkan mereka yang belum tertib, bukan bagaimana berperang melawan aksi terorisme, kelompok teroris. Nah, mungkin masyarakat ini, yang apalagi yang awam, hanya taunya TNI itu tugasnya satu kok, perang. Maju di paling depan, garda terdepan. Nah, sehari-hari ini selain perang, kita lihat bahwa TNI juga masih ikut pelatihan. Nah, itu endingnya atau goalsnya itu di mana, Jenderal? Aktivitasnya apa sebetulnya TNI sehari-hari ini? Ya, di pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Mas, tentang tugas pokok TNI, kita ada 2 tugas perbantuan, yaitu tugas perbantuan kepada Pemda dan kepada Polri. Nah, kepada Pemda kita berusaha mencegah tadi itu. Sekarang ada geng motor. Polri sendirian mungkin kewalahan untuk mengatasi. Kami bantu. Baik. Nah, kami tertibkan, kami cegah, itu tugas pokok kami. Kemudian juga Kakes Bangpol punya kewajiban untuk menertibkan ormas ataupun anak-anak muda ini. Kita yang membackup mereka. Jadi tugas TNI itu sebenarnya adalah selalu bersentuhan dengan keamanan dan ketertiban juga. Baik. Dengan membantu tugas-tugas kepolisian, sehingga kita selalu dekat dengan masyarakat. Apalagi kalau kita tahu tugas Babinsa. Mungkin di kota besar Babinsa itu tidak begitu terasa kehadirannya. Tapi kalau kita ke kampung, setingkat kecamatan, setingkat kelurahan atau desa apalagi, Babinsa itu ngurus mulai orang lahir, orang mau selamatan, orang berantem, orang punya utang. Ngurus irigasi di sawah, ngurus padi. Ya, pokoknya dari orang lahir sampai orang meninggal itu Babinsa. Dengan Babin Kamtibmas biasanya berpasangan. Jadi itulah tugas-tugas non militer, tugas-tugas operasi selain perang yang memang sudah melekat kepada para aparat petugas TNI. Siap, meskipun tidak dekat dengan kelompok terorisme, rupanya kawan-kawan dari TNI ini justru jauh lebih dekat dengan masyarakat, di mana tugas-tugasnya kalau tadi disampaikan Babinsa bahkan bersentuhan langsung, mulai dari membantu proses persalinan, membantu proses irigasi, hingga kematian. Inilah tugas-tugas yang juga harus kita pahami. Hari ini TNI ini langsung tugasnya bersentuhan dengan masyarakat, manfaatnya bisa kita rasakan langsung. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda berikut.
hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Mulai Hasan dikenal sebagai pangeran yang rendah hati dan menurut para ilmuwan, gurita tidak boleh diternakan. Menghadirkan bintang tamu yang Ini menginspirasi. udah oke sebenarnya. Cuman mungkin mendaratnya masih pakai selama. Gula bubuk atau dari gula apa ini kalau ini? Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Sholat menjadi alat meditasi yang paling utama bila dilakukan dengan cara yang khusyuk dan benar. Riz, benarkah benda pusaka itu berbau mistis dan digunakan untuk mengirimkan guna-guna? Penyu, binatang reptil yang hidup di laut ini selalu dijadikan simbol panjang OMG umur. setiap hari pukul 19.45 hanya di iNews. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iBreak. Saya pun masih ditemani oleh Pangdam 5 Brawijaya, Maijen TNI Farid Makruf MA. Jenderal, kalau tadi jenengan mengatakan bahwa salah satu tugas TNI, apalagi di level terbawah ini adalah Babinsa, mengatakan bahwa tugasnya begitu banyak yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tapi barangkali masyarakat juga masih belum melihat secara langsung, baik itu di media sosial maupun di media pemberitaan. Artinya memang sejauh ini kawan-kawan dari Babinsa ini memang belum memiliki ruang untuk tampil di publik atau bagaimana, Jenderal? Pengamatan saya selama 3 bulan ini, cenderung yang tampil ke depan itu selalu komandannya. Karena itu saya ingin merubah mindset itu. Sejak saya menjabat, saya mengundang rekan wartawan untuk cangkruan dengan saya. Saya minta tolong kepada rekan wartawan, jangan hanya mewawancarai saya selaku Pangdam, tetapi wawancarai juga unsur-unsur bawahan saya. Danrem dengan Dandim saya tekankan, ajari Babinsa itu berbicara. Karena peraturan di Mabes Angkatan Darat dan di TNI itu memperbolehkan Babinsa setingkat untuk bicara tentang teknis pekerjaannya. Teknis ya, bukan kebijakan. Jadi nanti saya ingin para Babinsa saya itu bisa menjelaskan bahwa dia sekarang ini sudah menemukan misalnya pendampingan kepada masyarakat, metode tanam jagung yang terbaik, hasilnya lebih cepat, lebih banyak, masa tanamnya lebih cepat, kemudian perawatannya lebih mudah. Silakan tuh Babinsa. Nah, alhamdulillah tadi saya ngobrol-ngobrol dengan rekan wartawan, mereka sangat antusias untuk memberitakan kalau Babinsa ada yang bisa menjelaskan segala sesuatu pekerjaannya sehingga masyarakat tahu. Begitu juga dengan keluarga besar TNI. Bila ada anaknya, ada istrinya TNI yang bisa membuat sesuatu yang bisa nantinya berguna untuk masyarakat, silakan diliput. Nah, saya ingin itu, Mas. Jadi yang tampil bukan komandan, tapi yang bawah yang tampil. Itu. Ya, barangkali mungkin kawan-kawan Babinsa ini selain karena patuh dengan atasan, sungkan ketika mereka akhirnya harus tampil di publik, mungkin juga kemampuan berkomunikasi yang akhirnya kurang. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa dari Danrem dan juga Kodim ini harus memfasilitasi bagaimana Babinsa ini juga bisa mengolah kata sehingga bisa tampil di depan publik. Nah, salah satu tantangan juga, Jenderal, ke depan yang paling dekat adalah bagaimana nanti kawan-kawan TNI juga ikut membantu proses pengamanan arus mudik 2023, bahkan pada tanggal 14 Februari 2024 Pilpres yang juga rangkaiannya sudah dimulai beberapa bulan ke depannya nanti. Bagaimana persiapan jenengan, khususnya di wilayah Jawa Timur, Jenderal? Kalau untuk arus mudik, nanti kami akan membackup kepolisian untuk membantu pengamanan di jalur-jalur tertentu dan juga pengangkutan logistik Lebaran, termasuk perintah terbaru dari Presiden, kita juga mengurusi masalah inflasi. Sehingga akan masyarakat mungkin akan sering lihat nanti Babinsa turun ke pasar untuk membantu. Ya itulah tugas kita ya lintas bidang ya, multitas ya. Nah, untuk sebelum Pilpres nanti, Mas, ada satu event nanti, ada kejuaraan sepak bola U20 yang akan digelar di Gelora Bung Tomo. Kami siap sudah dengan kepolisian, sudah memperagakan, melatihkan bagaimana pengamanan. Nah, khusus untuk Pilpres ini saat rawan, kami sudah keluarkan, diberikan perintah oleh Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat bahwa kita harus netral. Kita tidak boleh berpihak. Netralitas itu ditandai dengan bahwa kita tidak mendukung salah satu partai atau salah satu calon. Betul. Kita tidak mengizinkan, tidak memperbolehkan fasilitas yang ada
alutsista yang ada, alat peralatan yang ada di TNI untuk digunakan oleh salah satu atau pendukung atau partai. Dan kemudian kita tidak memilih, sehingga kita benar-benar netral. Nah kemudian kita maksud kita itu adalah TNI dengan kepolisian akan mempersilahkan masyarakat menikmati pesta demokrasi itu kami yang amankan. Siap. Gitu. Persiapan sudah cukup matang, siap untuk Pilpres 2024. Terakhir Jenderal, yang juga kini sedang ramai dibahas di media sosial adalah terkait dengan aktivitas flexing. Mungkin ada pejabat publik yang juga sudah flexing, ada beberapa oknum, saya bilang di anggota kepolisian juga ada yang terlibat anggota flexing seperti itu aktivitas. Nah, terkait dengan apa himbauan Anda kepada seluruh jajaran anggota TNI bahwa jika memang ada kondisi ekonomi yang berlebih, ada baiknya juga harus prihatin dengan bagaimana masyarakat hari ini, tidak perlu flexing, tidak perlu pamer kemewah-mewahan. Adakah instruksi seperti itu, Jenderal? Dua minggu lalu, Panglima TNI sudah mengeluarkan perintah jelas, dan saya teruskan kepada bawahan, bahwa anggota TNI dilarang untuk memamerkan gaya hidup mewah. Karena gaya hidup hedon atau flexing lah ya, itu memang bagi sebagian masyarakat. Kalau saya tahu persis, Mas, karena semasa saya bertugas dari letnan itu, saya selalu berada di wilayah-wilayah yang dari mulai Tasikmalaya, terus Nusa Tenggara Barat, Bali, Jambi, Kalimantan Barat, di Sintang, di Sulawesi Tengah itu kita melihat kemiskinan masih ada. Gitu. Jadi sungguh meyakinkan kalau kita kemudian memamerkan hedonisme itu. Jadi perintah Panglima TNI jelas bahwa, dan perintah saya juga jelas kepada bawahan, jangan pernah memamerkan gaya hidup mewah. Nikmati saja yang kita dapat sesuai yang kita punya. Siap, sudah ada instruksi khusus bahkan dari Panglima TNI. Terakhir, Jenderal, apa yang disampaikan kepada masyarakat khususnya di wilayah Jawa Timur maupun anggota bawahan Anda terkait bagaimana barangkali tidak hanya TNI, masyarakat juga bisa ikut serta menciptakan kondusivitas, menjaga keamanan. Monggo, silakan Jenderal. Saya menghimbau kepada masyarakat dan juga ini akan diikuti oleh anggota kami bahwa pertama jangan terpengaruh oleh hoax yang tidak jelas. Kemudian yang kedua, pelihara kondusivitas dengan cara kita saling asah dan asih, saling mengenal, saling mengayomi, kemudian tidak terpengaruh oleh fitnah-fitnah yang tujuannya ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ini. Sebenarnya kuncinya di sana, Mas. Maka jangan terlalu cepat percaya dengan berita-berita yang dihembuskan hanya sepihak, tujuannya hanya memanas-manasi situasi. Kemudian tinggalkan fanatisme berlebihan. Itu yang paling penting menurut saya. Silahkan pilih dengan pilihannya, tapi tidak usah mempengaruhi orang lain untuk kemudian ikut-ikutan dan panas-panasan gitu. Jadi mari ciptakan Jawa Timur yang kondusif, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini, sehingga ke depan kita akan siap untuk mendukung pembangunan nasional yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Siap, mari bersama-sama kita ciptakan Jawa Timur yang kondusif seperti yang disampaikan oleh Pangdam 5 Brawijaya, Majen TNI Farud Ma'arif MA. Dan kita juga tunggu kiprah-kiprah Babinsa ini untuk bisa tampil di publik, untuk bisa berani memberikan statement kalau itu soal teknis, Jenderal Siap. Terima kasih Jenderal sudah mampir, sudah rawuh ke studio kami, sudah berbagi informasi kepada masyarakat. Dan juga pemirsa, saya Oker Sandi juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda menyaksikan iBreak edisi pagi hari ini. Mari bersama-sama kita sebarkan semangat cinta damai. Sampai jumpa, selamat melanjutkan aktivitas.